Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Nur Fauzia dari jurusan Tadris Matematika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini kita akan belajar mengenai program linier. Ini merupakan materi dari kelas 11. Program linier. Apa sih yang dimaksud program linier tersebut? Program linier merupakan suatu metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan optimasi. Nah, mendengar kata optimasi di sini, saya akan memberikan contoh. Seorang pengusaha yang mengendalikan sebuah perusahaan, tentu ia menginginkan profit yang besar atau meningkat, di mana dengan modal sedikit ia dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, dari contoh tersebut dapat kita artikan bahwa optimasi di sini ialah mendapatkan nilai optimum atau minimum yang dengan batas tertentu. Karena pembelajaran kita tentang program linier, maka di dalam program linier tersebut terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, model matematika, dan yang ketiga yaitu nilai optimum fungsi objektif. Nah, khusus untuk kali ini pembelajaran kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang biasa disebut SPTLDV. Nah, sebelum kita masuk ke sistem, alangkah baiknya kita mengingat terlebih dahulu mengenai pertidaksamaan. Nah, di dalam pertidaksamaan terdapat tanda-tanda pertidaksamaan yang harus kita ingat. Tanda-tanda tersebut yaitu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, setelah kita mengetahui tanda pertidaksamaannya, maka kita baru bisa masuk dalam pertidaksamaan linier dua variabel. Yang dimaksud pertidaksamaan linier dua variabel tersebut yaitu hanya terdapat dua huruf di sebelah kiri dari tanda-tanda pertidaksamaan tersebut yang tadi sudah kita ingat di awal. Menggambar grafik pertidaksamaan. Nah, untuk menggambar grafik tersebut ada juga langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menentukan titik potong sumbu X dan Y. Yang kedua, menentukan titik uji. Yang ketiga, menentukan arsiran. Dan yang keempat yaitu menentukan himpunan penyelesaian. Kita langsung masuk ke contoh saja ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 3Y lebih dari 6. Yang pertama kita akan menentukan titik potong. Nah, agar memudahkan kita mencari nilai X, Y, maka kita buat tabel terlebih dahulu. Karena pertidaksamaan kita X ditambah 3Y sama dengan 6, maka bisa kita ubah nilai X di situ menjadi 0. Sehingga X ditambah 3Y sama dengan 6, 0 ditambah 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 6/3, dan Y sama dengan 2. Nah, nilai Y sama dengan 2 kita masukkan ke dalam tabel. Sehingga kita ketahui nilai X, Y tersebut yaitu 0,2. Nah, untuk yang selanjutnya sama. Untuk nilai Y yang akan kita ubah menjadi 0. Kita masukkan X ditambah 3Y sama dengan 6, X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6, X ditambah 0 sama dengan 6, X sama dengan 6. Jadi nilai X di situ adalah 6. Ya. Untuk nilai XY
menjadi 6,0. Langkah yang selanjutnya yaitu kita masukkan ke koordinat kartesius. Nah, kita tentukan titiknya masing-masing. Yang pertama pada saat 0,2 dan pada saat 6,0. Untuk 0,2 berarti ada di sini, dan untuk 6,0 ada di sini. Sehingga kita gabungkan kedua titik tersebut agar kita bisa menentukan daerah arsiran yang nantinya akan ke atas atau ke bawah. Karena di sini tidak terdapat tanda sama dengan pada pertidaksamaan, maka nanti untuk garis penghubungnya itu harus putus-putus. Inilah merupakan garis pertidaksamaan dari X ditambah 3Y lebih dari 6. Yang selanjutnya yaitu kita mencari titik uji. Nah, kita tulis dulu pertidaksamaannya, yaitu X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, untuk nilai X dan Y kita ganti menjadi 0, jadi 0,0. Jadi kita masukkan untuk X dan Y nya itu sama-sama 0. Jadi pertidaksamaannya 0 ditambah 3 dikali 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6. Jadi persamaan tersebut itu salah, karena di situ 0 lebih besar dari 6. Langkah selanjutnya yaitu menentukan arsiran. Nah, dari pernyataan titik uji tadi itu kan salah, karena 0 lebih dari 6. Yang seharusnya 0 itu kurang dari 6. Nah, jadi saat di titik pusat tersebut bukan merupakan penyelesaian pertidaksamaan. Karena saat kita uji dengan 0,0 ke pertidaksamaan, pada saat itu hasilnya salah. Sehingga daerah yang terdapat di dekat 0,0 ini atau di titik pusat itu bukan merupakan daerah arsiran. Jadi arsiran tersebut menghadap ke atas. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya itu sama ya. Untuk daerah arsiran. Nah, untuk daerah arsirannya itu di atas. Nah, ini untuk himpunan penyelesaian. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.